Sebuah penjara super yang menampung 1,8 miliar narapidana kelas kakap dari negara naga. Namun hanya kau seorang yang menjaganya. Namun meski begitu, tak satu pun tahanan yang bisa kabur. Bahkan pada akhirnya mereka rela dipenjara. Hanya karena 3 tahun lalu kau datang ke penjara dan berkata, bebaskan semua tahanan dari kebebasan hidup mereka, termasuk melarikan diri atau membunuhmu, kau boleh. Namun, bahkan jika 1,8 miliar tahanan melakukan pemberontakan massal, tidak seorang pun melangkah keluar dari penjara setengah langkah pun, tidak peduli apakah itu pembunuh nomor 1 dalam daftar pembunuh, atau manusia yang dimodifikasi mesin nano dari AS, atau agen elit berusia 73 tahun dari negara beruang hitam, hari itu mereka semua jatuh di kakimu. Sejak saat itu, kau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menekan penjara terburuk di planet biru. Tapi hari ini, sebuah helikopter militer tiba-tiba mendarat di depan gerbang penjara. Detik berikutnya, sebuah dokumen dilemparkan ke atas meja. Bercerai saja, Meng Chuan. Kau penjaga bau yang tidak pantas untukku lagi. Seorang wanita dengan fitur wajah yang halus berkata dengan arogan, meskipun orang tuamu telah mensubsidi keluargaku selama bertahun-tahun, itu adalah keinginan mereka sendiri. Keluargaku tidak akan mengembalikan sepeser pun kepadamu. Juga, saham dan aset perusahaanku saat ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau tidak punya pikiran apapun. Jika kau menolak menandatangani, aku akan mencari pengacara untuk berbicara denganmu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melirikmu dengan jijik. Sungguh tidak kusangka dia bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini selama 3 tahun. Untungnya, dia datang ke sini setelah kami menikah. Jika tidak, aku akan sangat rugi. Kau mengenakan seragam penjaga penjara berwarna biru, dengan sebatang korek api di mulutmu. Wanita ini bernama Liu Ruyan, istrimu di atas kertas. Namun, keduanya sama sekali tidak memiliki perasaan. Alasan pernikahan itu adalah pengaturan dari kedua orang tua. Sebelum menikah, keluarga Liu hanya menjalankan bengkel kecil. Mereka mampu berkembang langkah demi langkah berkat mahar 5 juta dan investasi 10 juta dari orang tuamu. Tidakkah kau ingin mempertimbangkannya lagi? Kau berkata dengan tenang. Meskipun itu adalah pernikahan karena janji orang tua. Namun, dia telah menjanda selama 3 tahun untukmu. Awalnya kau berencana untuk menjalin hubungan yang baik setelah tugas selesai. Saat itu, seorang pria berjas yang menemani Liu Ruyan berkata mengejek, Meng Chuan. Memang benar keluargamu membantu keluarga Ruyan saat itu. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk mengganggu Ruyan sekarang. Kau hanyalah seorang penjaga penjara kecil yang kumuh. Dan Ruyan sudah menjadi presiden perusahaan dengan nilai pasar ratusan juta. Bagian mana darimu yang pantas untuk Ruyan? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Entah itu orang tua atau orang cacat. Kau hanyalah ikan asin yang hanya tahu makan dan menunggu kematian. Kau tidak akan pernah sukses seumur hidupmu. Pria berjas itu melirik pria tua tuli yang duduk di ambang pintu sambil merokok, dan juga pria benjolan yang menyapu lantai di luar pintu. Ini adalah ultimatum terakhir kami untukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau mengangkat alismu. Hubungan anak ini dan Liu Ruyan tampaknya tidak biasa. Tiba-tiba, Liu Ruyan berdiri dengan tiba-tiba. Meng Chuan, hari ini, kau menandatangani perjanjian perceraian ini atau tidak, aku tetap harus bercerai denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia sudah muak dengan rumah reot yang penuh kesialan ini. Namun, pria berjas itu tidak ikut pergi. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Meng Chuan, jangan menikahi wanita cantik jika kau miskin. Tidak percaya? Lihat saja Wu Dalang. Dan ini kabar baik lainnya, bulan depan aku dan Ruyan akan bertunangan. Aku benar-benar kasihan padamu. Istri secantik ini bahkan belum kau sentuh, sudah menjadi milikku. Hahaha. Kau tidak terpengaruh oleh ejekan pria berjas itu, berbalik dan dengan cepat menandatangani surat cerai. Enyah, pria berjas itu sangat marah. Meng Chuan, kau mungkin belum tahu. Perusahaan orang tuamu sudah bangkrut dan sekarang mereka kabur dengan membawa uang. Mungkin mereka sedang dikejar-kejar. Jangan pamer padaku sebagai tuan muda. Sekarang kau hanyalah orang miskin. Mendengar ini, kau tiba-tiba berhenti. Dengan kilat, kau tiba-tiba berada di depannya, menarik kerah bajunya dan bertanya. Katakan padaku, kapan ini terjadi? Orang tuaku tidak mungkin bangkrut. Ayah dan ibu bekerja untuk negara. Perusahaan itu hanyalah kedok. Kecuali jika negara-negara runtuh, itu tidak mungkin bangkrut. Pria berjas itu terkejut olehmu. Meng Chuan, lepaskan aku. Jika tidak, kau akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Kau menghantamkan lututmu ke perutnya. Seluruh wajahnya berubah menjadi topeng kesakitan. Dia berkata, kau mengucapkan satu kata dengan dingin. Pria berjas itu langsung ciut. Ternyata, setengah bulan lalu, perusahaan orang tuamu tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan. Kemudian, orang tuamu juga menghilang. Tidak heran Liu Ruyan berani datang untuk bercerai. Jadi begitu. Tetapi wanita ini terlalu picik. Pria berjas itu terhuyung-huyung keluar dari rumah, menunjukmu dan memaki. Meng Chuan, kau tamat. Anak buahku punya orang yang cakap, si serigala racun.
Beri dia 100.000 dan segera lumpuhkan dia. Dia berteriak kepada pria kekar yang merokok di luar pintu. Pria kekar itu adalah mantan tentara khusus yang dipekerjakannya. Namun, saat ini, si serigala racun malah terpaku di tempat sambil menghisap rokoknya. Orang tua yang menghisap pipa itu, kenapa dia sangat mirip dengan oligarki negara serigala salju? Olamu? Dan pria pincang yang menyapu halaman tampaknya adalah mantan raja dunia bawah negara naga, Dewa Darah. Pria kekar itu menelan ludah. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Cepat pergi, ada yang tidak beres di sini." "Pergi kemana? Lumpuhkan dia untukku." Pria berjas itu terus merengek. "Tian Hao, tujuan kita sudah tercapai. Ini penjara, membuat keributan tidak akan mudah diselesaikan. Setelah kembali, aku akan memberikan kompensasi padamu." Liu Ruyan menarik pria berjas itu. Mendengar ini, mata pria berjas itu langsung berbinar dengan nafsu. "Baiklah, Meng Chuan, hari ini aku memberikanmu kesempatan untuk hidup demi Ruyan." Setelah beberapa orang pergi, kau mengangkat telepon satelit dan memutar beberapa nomor. Seperti yang diharapkan, semuanya mati. Terakhir, dia memutar nomor yang belum pernah dia hubungi selama 3 tahun. "Halo, orang tua, apa yang terjadi dengan orang tuaku?" Di ujung telepon, lelaki tua itu mengangkat alisnya, lalu menghibur, "Xiao Meng. Tenang. Aku akan membuatmu tenang. Aku bertanya padamu." Kau memotongnya tanpa basa-basi. Lelaki tua itu tersenyum menghina. Sudah beberapa dekade sejak seseorang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Tidak ada komentar. "Oh, jadi kau bermain seperti ini denganku, ya?" Perjanjian 3 tahun dibatalkan. Aku berhenti. Aku memberimu waktu setengah hari untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih. Setelah menutup telepon, lelaki tua itu menggerakkan sudut mulutnya. Setelah sadar, dia segera berkata dengan serius kepada ajudan di sampingnya, "Hei, beritahu 5 negara besar dan kerahkan 100.000 pasukan elit ke Tianqi dalam waktu 12 jam. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya jika orang-orang di penjara ini melarikan diri." Ajudan itu tercengang. Apa yang terjadi? Penatua kedua? Ini adalah pertama kalinya dia melihat penatua kedua, yang mengendalikan tentara negara naga. Begitu panik, lelaki tua itu menghela napas. "Tuan penjara kecil kita berhenti." Dia sangat menyesal sekarang. Kenapa dia tidak mendengarkan nasihat dan menandatangani kontrak beberapa tahun lagi saat itu? Mendengar ini, ajudan itu tampak ngeri. Di antara 5 negara besar, hanya ada satu orang yang bisa disebut tuan penjara, yaitu penjaga penjara nomor 1 di dunia. Satu orang menjaga satu penjara adalah seorang tuan penjara. Di rumah bobrok, kau memasuki ruang rahasia dan naik lift perlahan menuruni puluhan meter di bawah tanah. Berbeda dengan bangunan bobrok di atas tanah, 6 dinding di sini semuanya diperkuat dengan semen setebal puluhan meter. Saat ini, penjara bawah tanah itu penuh dengan suara manusia. Para narapidana bertelanjang dada membentuk lingkaran, bersiul dan berteriak, menyemangati 2 narapidana yang berkelahi di tengah lingkaran. "Tiran, apa kau banci? Cepat bertindak. Angui, apa yang kau lakukan?" 2 orang di dalam lingkaran saling menggigit dan menyerang. Aura pembunuh mereka sangat kuat. Saat ini, entah siapa yang berteriak, "Hei, tuan penjara datang." Jadi, para narapidana yang berteriak-teriak sedetik yang lalu segera menyapa dengan kepala tertunduk seperti siswa sekolah dasar yang bertemu dengan guru wali kelas. "Tuan penjara, halo. Tuan penjara, sudah makan?" Angui dan Tiran juga berhenti dan tersenyum canggung sambil merangkul bahu satu sama lain. "Tuan penjara, kami hanya bercanda." Orang yang dipanggil Angui adalah dewa pembunuh yang terkenal, di penjara karena membunuh Ratu Negara Ying. Kemudian dia mencoba membunuhku 13 kali. Akibatnya, semua tempat di tubuhnya kecuali lehermu telah dipatahkan olehmu. Tiran adalah kepala suku dari sebuah suku di benua hitam. Dia melakukan kejahatan pembantaian. 3 tahun lalu, dia meludahiku. Lalu kau mematahkan tangan dan kakinya dan merendamnya di dalam air kotoran selama 3 hari 3 malam, dengan kepala di bawah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sejak kau mengambil alih penjara ini, kau telah mencabut sel isolasi dan mengatakan bahwa kau tidak membatasi kebebasan pribadi. Melarikan diri dan membunuhku diperbolehkan. Selama mereka bisa melakukannya. Meskipun kerusuhan terjadi di penjara saat itu, tidak ada satupun penjahat yang berhasil keluar dari penjara. Sejak saat itu, otoritasmu di penjara telah ditegakkan. Di penjara, selain tidak boleh mengirim wanita dan barang selundupan masuk, dan tidak menyebabkan kematian, aku tidak terlalu peduli. Mereka mendirikan arena tinju, arcade, dan kasino. Yang berkelakuan baik bahkan bisa pergi ke atas untuk berjemur. Seorang pria parubaya yang menyebut dirinya Raja Judi datang dan menyerahkan setumpuk dokumen. "Kepala penjara, ini bagianmu." Kau meliriknya dengan santai. Dokumen hipotek properti, tanah, perusahaan kulit, dan kapal pesiar pribadi telah memenuhi 10 kotak besar. "Kepala penjara, bisakah kau mengizinkanku menelepon keluargaku lagi? Setelah berhasil, aku akan memberimu tambang berlian." Seorang pedagang senjata yang mendominasi benua hitam tersenyum lebar. "Kepala penjara,
Bisakah kau mengizinkan istriku menjenguk? Setelah berhasil, 10 putriku yang cantik jelita akan menikahimu. Seorang pangeran minyak dari benua tengah menjilat. Tidak ada satupun narapidana di sini yang identitasnya biasa. Siapapun yang dibebaskan bisa mengguncang kota atau negara. Tetapi pada saat ini, mereka semua menundukkan kepala dengan hormat untuk menjilatmu. Kau memberi isyarat agar mereka diam. Kemudian berkata dengan tenang, aku akan pergi. Seketika, penjara seluas ribuan meter persegi menjadi sunyi senyap. Semua orang mendongak menatapku. Apa? Akan pergi? Setelah keheningan singkat, sorak-sorai riuh terdengar dari penjara. Raja Iblis ini akhirnya akan pergi. Siapa di antara mereka yang bukan tuan yang dipuja oleh ribuan orang? Di sini, mereka benar-benar ditunggangi oleh seorang anak ingusan. Hari-hari seperti ini sudah cukup lama. Namun, setelah bersorak, beberapa narapidana mulai merasa kesepian lagi. Setelah kau pergi, mereka pasti akan menghadapi puluhan ribu tentara yang menekan. Dan dikurung lagi di kandang besi yang tidak terlihat matahari. Memikirkan hal ini, mereka malah merasa sedikit enggan. Kepala penjara. Aku, tiran ini, hanya tunduk padamu. Bisakah kau tidak pergi? Dan kepala penjara, aku akan memberimu 20 tambang berlian. Tetaplah di sini. Kau berbalik dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Mustahil untuk tinggal demi kelompok orang ini. Menjaga penjara nomor 1 di dunia hanyalah sebuah perjalanan dalam hidupmu. Keesokan paginya, kau naik pesawat militer dan pergi. Setelah kau pergi, area 500 li di bawah pesawat ditutup kembali. Di kamp militer 5 negara besar yang tak berujung itu, semua tentara secara sukarela keluar dari tenda dan memberi hormat pada pesawat militer yang terbang menjauh. Beberapa jam kemudian, di Bandara Lingzhou, Jiangnan, Liu Ruyan dan Qi Tianhao baru saja turun dari pesawat. Mereka langsung diusir dari bandara oleh sekelompok polisi militer. Qi Tianhao memarahi dengan angkuh, aku beritahu kalian. Sepupuku adalah kepala militer. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini? Setelah aku kembali, aku akan menyuruh sepupuku menelanjangi kalian. Liu Ruyan juga sangat kesal. Sekarang bukan masa perang. Polisi militer ini terlalu kasar karena langsung mengusir orang. Mendengar perkataan Qi Tianhao, seorang polisi militer yang memimpin mencibir. Apakah kau tahu siapa yang akan datang? Itu San Hongzheng, San Junho. Apa artinya seorang kepala militer sepertimu? Apa? San Junho dan Qi Tianhao langsung seperti ayam jantan yang dikebiri, kehilangan semangat. Junho adalah pejabat tinggi yang ditempatkan di suatu daerah, statusnya jauh lebih tinggi daripada sepupunya. Liu Ruyan juga diam-diam terkejut. San Hongzheng adalah tokoh paling populer di dunia militer saat ini. Setengah tahun yang lalu, dia menggagalkan invasi 100.000 tentara dari 4 negara ke wilayah Laut Longguo di Laut Cina Timur. Memaksa armada dari 4 negara untuk mundur ribuan mil laut. Jika seorang Junho seperti itu datang ke Lingzhou, kewaspadaan tentu saja tidak berlebihan. Banyak orang mendengar bahwa San Hongzheng akan datang ke Lingzhou dan tinggal di luar bandara. Bahkan jika mereka hanya melihat sekilas San Junho dari kejauhan. Mereka akan merasa terhormat dalam hidup ini. Pada saat ini, mata Qi Tianhao tiba-tiba berbinar dan berkata kepada Liu Ruyan. Ruyan, apakah kamu ingin berbicara dengan San Junho secara langsung? Bisakah kamu? Liu Ruyan setengah percaya, tentu saja bisa. Sepupu saya dulu adalah jenderal kesayangan di bawah komando San Junho. Selama aku menyebutkan nama sepupuku, San Junho pasti akan menghormati kakakku. Qi Tianhao merasa bangga. Tianhao, kamu sangat baik. Jika kamu benar-benar dapat membuat San Junho menemuiku secara pribadi, aku pasti akan memberimu hadiah yang pantas di malam hari. Liu Ruyan tidak meragukan bahwa Qi Tianhao memiliki latar belakang militer. Justru urusan militer yang diatur oleh sepupu Qi Tianhao yang membuat mereka pergi mencari Meng Chuan kali ini. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan masa depannya. Keluarga Meng tidak dapat membantunya dalam karirnya sama sekali. Jika dia menikah dengan Qi Tianhao, perusahaan keluarganya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan segera dapat bertemu dengan San Hongzheng seperti ini. Adapun Meng Chuan itu, dia mungkin masih makan pasir. Namun saat ini, aku yang dikira Liu Ruyan sedang makan pasir, sedang duduk dengan kaki disilangkan di ruang resepsi yang luas di Bandara Lingzhou. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berseragam militer dengan 2 bintang berujung 5 di pundaknya. Pria itu mendorong pintu dan memasuki ruang resepsi. Kau mendongak dan meliriknya, hanya untuk melihat wajah nasional berwarna perunggu. Fitur wajahnya berbeda dan dalam, dan setiap gerakan sangat agung. Kamu San Hongzheng? Katakan saja jika ada kentut, bicaralah jika ada yang ingin dikatakan, aku sedang terburu-buru. Aku dibawa ke sini segera setelah aku turun dari pesawat. Dan aku harus menunggu selama 5 menit, aku merasa sedikit kesal. Seorang perwira di belakang San Hongzheng melihatku sangat tidak sopan. Hendak menegur, tetapi melihat San Hongzheng berjalan dengan wajah tersenyum, kepala penjara Meng. Hongzheng tidak ramah, mohon kepala penjara Meng untuk memaafkan. Sial, perwira itu menarik napas dingin. San Junho sebenarnya sangat sopan kepada anak muda. Melihat sikap pihak lain tidak buruk, kau tidak lagi mempersulit. Oke,
berhenti bicara omong kosong. Mari kita langsung ke intinya. Segera San Hongzheng berjalan ke sisiku dan duduk, berkata sambil tersenyum. Kepala penjara Meng, kedatangan saya di Jiangnan kali ini memiliki 2 tugas, yaitu membawakan 2 barang untuk Anda yang dipercayakan oleh tetua kedua. Begitu kata-kata itu diucapkan, perwira di sampingnya dengan cepat menyajikan sebuah kotak. San Hongzheng membuka kotak itu. Dia mengeluarkan sebuah medali dan sebuah kunci dari dalamnya. Melihat medali itu, mata perwira itu menyipit. Ini adalah medali Suanyuan. Setengah tahun yang lalu, San Junho mengalahkan Angkatan Laut 4 negara untuk mendapatkan 1. Mengapa anak ini juga bisa memilikinya? Aku melirik medali itu dengan acuh tak acuh. Menjaga kedua orang tua selama 3 tahun, setidaknya bernilai 10 atau 8 miliar, kan? Potongan tembaga rusa ini akan menyingkirkanku? 10. Mendengar ini, San Hongzheng tersenyum canggung. Kepala penjara Meng, saya hanya menyerahkan atas nama. Tolong jangan mempersulit saya. Kemudian dia dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, kunci ini ditinggalkan oleh orang tuamu. Melihat ini, perhatianmu tertarik. Dibandingkan dengan medali, kamu jelas lebih peduli dengan kunci ini. Ini adalah petunjuk yang ditinggalkan ayah dan ibu. Jadi, aku dengan cepat mengambilnya. Apakah ada hal lain? Aku pergi dulu. Setelah mendapatkan kunci, kamu merasa tidak sabar untuk mencari kebenaran. Namun, pada saat ini, San Hongzheng berdeham. Kepala penjara Meng, hal kedua adalah saya akan memimpin Departemen Pertempuran Provinsi Jiangnan. Saya harap kepala penjara Meng akan menjaga saya di masa depan. Mudah. Pihak lain adalah seorang Junho yang datang jauh-jauh untuk mengantarkan kunci. Tentu saja kamu harus memberinya muka. Berjalan keluar dari ruang resepsi, kamu keluar dari bandara tanpa hambatan. Namun, begitu kamu muncul, kamu terlihat oleh Liu Ruyan dan Qi Tianhao. Keduanya merasa sangat sulit dipercaya. Orang-orang non-militer di bandara sudah dibersihkan. Mengapa Meng Chuan masih bisa keluar? Mungkinkah dia tidak diusir oleh polisi militer? Kurasa dia mungkin tertinggal saat pergi ke toilet. Qi Tianhao memberikan penjelasan yang menurutnya masuk akal. Liu Ruyan juga setuju. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Kenapa kamu baru keluar sekarang? Tidak mungkin San Junho menahanmu untuk berbicara, kan? Qi Tianhao berkata dengan sinis. Ruyan, menurutku Meng Chuan pasti datang untuk membagi harta denganmu. Dia begitu tenang di penjara. Itu hanya untuk menjaga sedikit harga dirinya yang menyedihkan. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru mengejar. Liu Ruyan sangat setuju. Perusahaan orang tuamu bangkrut. Sekarang kamu hanyalah seorang sipir penjara kecil. Meminta harta setelah pernikahan adalah satu-satunya cara bagimu. Jadi dia memanggilmu, Meng Chuan, sebaiknya kamu tidak mengincar perusahaan keluargaku. Jangan membuat masalah di rumahku. Kita bukan lagi orang yang setara. Mengejar tidak akan ada gunanya. Orang-orang yang menonton di samping mendengar kata-kata Liu Ruyan, dan mereka semua menatapmu dengan jijik, berpikir bahwa kamu adalah tipe orang yang tidak menyerah setelah dicampakkan. Orang yang menundukkan kepala dan memohon untuk kembali bersama. Namun, kamu bahkan tidak melihat Liu Ruyan, dan terus berjalan keluar bandara. Wanita di depannya ini tidak lagi memiliki hal yang membuatmu tertarik. Melihat kamu begitu tenang. Liu Ruyan sedikit frustrasi. Mungkinkah kamu datang ke Lingzhou bukan untuknya? HMPH. Berlaga apa? Saat ini seseorang berteriak, cepat lihat San Junho keluar. Banyak orang melambai dan berteriak dengan suara keras, San Junho bagus. San Hongzheng juga mengangguk dengan sopan. Saat ini, Qi Tianhao tiba-tiba berteriak, San Junho, kakakku adalah Qi Tianwu. Bisakah aku mengundang Anda untuk makan siang bersama? Setelah meneriakkan kalimat ini, Qi Tianhao tersenyum lebar menunggu jawaban. Liu Ruyan juga menantikannya. Jika dia bisa makan dengan San Junho, statusnya di Lingzhou pasti akan meroket. Namun, San Hongzheng seperti tidak mendengar apa-apa. Dia langsung berjalan melewati keduanya. Senyum di wajah Qi Tianhao langsung membeku. Harapan di wajah Liu Ruyan berubah menjadi abu-abu. Anda naik taksi ke Ban Jiangnan. Kunci yang dibawa San Hongzheng berasal dari sini. Anda membuka brankas. Hanya ada sepucuk surat di dalamnya. Surat itu ditulis oleh Ibu, Xiao Er. Ketika kamu melihat surat ini, mungkin keluarga Liu, gadis itu, sudah menceraikanmu, kan? Ini semua salah ibu yang tidak pandai menilai. Untuk menghibur hatimu yang terluka, ibu kali ini telah memilihkan 9 gadis untukmu. Melihat ini, kulit kepalamu terasa kesemutan. 9, Dou, dan Xiao Er, Men, jangan berpikir untuk menghindar. Aku memberikan barang jaminan kepada masing-masing keluarga dari 9 gadis ini. Kamu hanya bisa menemukan aku dan ayahmu jika kamu mengumpulkan 9 barang jaminan. Ibu harap kamu menemukan kami sambil menggendong cucuku. Men, haha, sudahlah, semangat ya. Setelah membaca surat itu, kamu tertawa dan menangis. Benar-benar ibu yang paling mengenal anaknya. Jika itu adalah kencan buta yang diatur biasa, kamu pasti tidak akan pergi. Tapi sekarang ibu mengancammu untuk bertemu dengan mereka, jadi kamu harus pergi.
Ibu ini benar-benar kejam. Men, hanya informasi tentang gadis pertama yang diberikan. 8 lainnya hanya bisa mendapatkan barang jaminan sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang gadis berikutnya. Apakah ini benar-benar anak kandung? Dou, bukan alasan untuk meninggalkanmu. Sudut bibirmu sedikit. Ibu, kamu punya rencana yang matang, aku juga punya cara untuk mengatasinya. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah, aku masih bisa menyelesaikan orang yang membuat masalah. Paling-paling, dengan alasan pembatalan pertunangan, aku akan datang ke rumah gadis-gadis itu dan meminta mereka menyerahkan barang jaminan. Jika dihitung seperti ini, mengumpulkan 9 barang jaminan. Tidak akan memakan terlalu banyak waktu. Tanpa basa-basi lagi, kamu mengarahkan pandanganmu pada informasi gadis pertama. Keluarga Song, Song Kingsway. Tak lama kemudian, kamu muncul di luar villa mewah keluarga Song. Di dalam rumah, 3 generasi keluarga Song sedang berdebat tentang sesuatu. Ibu Song Kingsway, Huang Mei, melihat ke arah tuan tua Song Qigong yang duduk di kursi utama. Ayah, bujuklah Kingsway, dia juga sudah tidak muda lagi. Tuan muda Liu yang diperkenalkan kali ini benar-benar baik. Ayah Song, Song Guancheng, buru-buru membantah, tidak bisa. Keluarga Liu hanya mengelola Hotel Venjia. Yang aku perkenalkan adalah putra Direktur Hong dari Ban Jiangnan kita. Kingsway pasti akan bahagia menikah dengannya. Tanpa menunggu tuan besar berbicara, seorang wanita cantik yang menyilangkan tangan di dada, dengan cepat menyela. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menerima perjodohan. Pria yang akan kunikahi, Song Kingsway, haruslah pilihanku sendiri. Song Kingsway dengan percaya diri menatap kakeknya. Sejak kecil kakeknya paling memanjakannya, dia percaya kakeknya tidak akan memaksanya. Tuan besar berdehem 2 kali, jangan bicara lagi, pernikahan Kingsway sudah aku atur. Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga tertegun, terutama Song Kingsway. Matanya melotot seperti bola lampu, Huang Mei cemas, ayah. Putra keluarga mana ini? Penglihatan tuan besar selalu unik, pilihannya pasti lebih baik daripada rekomendasiku. Song Guancheng dan Song Kingsway juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan menatapnya, tepat ketika Song Qigong hendak menyebutkan namanya, seorang pelayan masuk. Tuan, ada seorang pemuda bernama Meng Chuan yang ingin bertemu dengan Anda. Cepat usir dia. Song Guancheng dengan tidak sabar berteriak, tidak ingin perkataan ayahnya terganggu oleh seorang pemuda yang tidak relevan. Namun tuan besar tiba-tiba berdiri. Cepat, cepat suruh dia masuk. Kingsway, Meng Chuan ini adalah orang yang kupilihkan untuk menikah denganmu, aku jamin dia lebih hebat dari semua pemuda. Song Kingsway tidak menyangka kakeknya lebih cemas daripada orang tuanya. Sampai-sampai orangnya diundang ke rumah, ini jebakan, jebakan, seharusnya dia tidak pulang hari ini. Apa kau pikir dengan begini kau bisa membuatku menyerah? Siapapun dia, akan kucari-cari kesalahannya dan mengusirnya. Tidak lama kemudian, kau dibawa masuk ke dalam rumah oleh pelayan. Begitu masuk, Huang Mei langsung kecewa, Meng Chuan ini berpakaian terlalu biasa. Penampilannya lumayan, tapi tampan saja tidak cukup untuk makan. Jangan-jangan tuan besar tertipu? Song Guancheng juga mengerutkan kening, anak ini sama sekali tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Mungkinkah mata ayah sudah rabun? Song Kingsway menatapmu dari atas ke bawah dengan tatapan mencela. Selain wajahmu, dia tidak menemukan alasan yang membuatnya pantas untuknya. Masuk ke dalam rumah, pandanganmu menyapu keempat orang itu. Saat melihat Song Kingsway kau tidak bisa menahan diri untuk terpana. Beberapa tahun belakangan ini saat menjalankan tugas di berbagai belahan dunia kau telah melihat banyak wanita cantik. Gadis kecil ini juga bisa dibilang yang terbaik, hanya terlihat alis dan matanya seperti lukisan. Mulut kecilnya merah merona, wajahnya berbentuk telur angsa, tubuhnya indah, dipadu dengan gaun putih panjang itu seperti bidadari yang turun dari surga. Tidak boleh, wanita akan mempengaruhi kecepatan pedangku, kau datang untuk membatalkan pernikahan. Kau dengan paksa mengalihkan pandanganmu. Hahaha, Song Qigong tertawa riang. Kau Meng Chuan ya? Benar-benar tampan. Cepat, cepat duduk di sebelah Kingsway. Song Kingsway mengangkat alisnya, menatapmu dengan tajam, berani kau mendekat, akan kubuat kau menyesal. Seperti ingin membunuhmu. Song tua, aku dan Dou datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Apa? Membatalkan pertunangan? Kakek Song mengerutkan kening. Song Guancheng dan Huang Mei merasa lega, anak ini tahu diri. Tapi Song Kingsway tidak berpikir begitu. Men, dia adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di Lingzhou. Bagaimana mungkin pertunangannya dibatalkan? Apalagi dengan pria yang tidak punya apa-apa selain wajah ini. Xiao, apa aku tidak salah dengar? Apa kau merasa Kingsway tidak cukup hebat atau tidak cantik? Kau baru saja ingin menyangkal. Tapi kata-kata itu tertelan kembali. Men, kau melirik Song Kingsway, biasa saja. Apa? Dou, biasa saja? Song Kingsway langsung mengepalkan tinjunya, menggertakkan gigi. Merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Bermarga Meng, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya meremehkanku? Tahukah kau bahwa aku bahkan tidak akan melihat orang sepertimu di jalan? Kau kodok buduk, siput bau.
Kura-kura besar tanpa tempurung. Dia hampir tidak pernah memaki, dan sekarang dia telah menggunakan semua kosakata menjijikan yang dia tahu. Tapi kau sama sekali tidak merasa apa-apa, serangan kata-kata kotor seperti ini tidak sekejam. Sapaan sehari-hari para narapidana di penjara. Song tua, Anda juga sudah melihatnya, Nona Song juga tidak puas denganku. Sebaiknya kita batalkan saja pertunangan ini. Selain itu, tolong kembalikan barang bukti yang ditinggalkan ibuku. Song Qigong memelototi cucunya. King Sui, duduk. Bagaimana kau akan menikah nanti jika seperti ini? Setelah mengatakan itu, dia tertawa. Xiao, perjodohan adalah perintah orang tua, pertunangan ini aku dan orang tuamu yang atur. Jika ingin dibatalkan, orang tuamu yang harus melakukannya. Dia tahu identitasmu, dia tidak mungkin melepaskan menantu yang langka seperti ini. Kau sedikit menyipitkan mata, baru kemudian dengan serius mengamati lelaki tua yang agak sulit ini. Dia berusia sekitar 70 tahun. Dou, rambutnya putih, wajahnya berbintik-bintik penuaan, tetapi matanya cerah dan bersemangat, terlihat seperti rubah tua. Men, Song tua, alasannya memang begitu, tapi apakah Anda mengerti saya? Jika tidak ada kesepakatan, aku akan mengambil kembali barang bukti itu dengan caraku sendiri. Kata-katamu penuh ancaman. Sebagai kepala penjara nomor 1 di dunia, kau punya 10.000 cara untuk membuat orang tua ini menyerahkan barang bukti itu. Kau tidak percaya orang tua ini lebih keras dari orang-orang di penjara. Mendengar ancamanmu, Song Qigong menarik napas dalam-dalam. Tetapi bagaimanapun juga dia berpengalaman, men, dia tidak langsung ketakutan. Tetapi dari kata-katamu dia mendengar bahwa kau tampaknya sangat peduli dengan barang bukti itu, jadi dia punya rencana. Xiao, men, jika kau ingin membatalkan pertunangan, barang bukti itu bisa kukembalikan. Tetapi aku punya satu syarat. Dou, matanya memancarkan kilatan licik. Song tua, silakan saja. Kau menarik napas dalam-dalam, juga tidak ingin kasar pada orang tua yang lemah, aku ingin kau melindungi cucuku selama 3 bulan. Jika setelah 3 bulan kau masih bersikeras untuk membatalkan pertunangan, aku tidak akan menentang. Lindungi dia. Kau tidak bisa menahan kerutan di dahimu. 3 bulan tidak lama juga tidak pendek, jika terbuang pada gadis kecil ini sangat tidak berharga. Tapi masih bisa diterima, lagi pula Song Qigong tidak membatasi kebebasanmu, kau masih bisa terus mencari gadis lain. Aku tidak setuju. Saat ini Song King Sui dengan marah berdiri. Kakek, kembalikan padanya tanda itu. Sekarang aku yang ingin membatalkan pertunangannya. Song Qigong sangat pusing. Dia akhirnya menemukan ide bagus. Cucunya malah muncul. King Sui, kau setuju untuk berkencan dengan Xiao selama 3 bulan. Setelah itu kakek tidak akan lagi mencampuri urusan cintamu, jika tidak setiap hari kau harus pergi kencan buta. Song King Sui melirik lelaki tua itu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, baiklah, aku setuju. Dia dan kau setuju serempak. Hehe, lelaki tua itu menatap kalian. Lihat betapa kompaknya kalian, King Sui bawa Xiao kembali dan bereskan barang-barangnya. Song King Sui memelototimu. Dia mengambil tas tangannya dan keluar, kau mengikutinya keluar ruangan. Setelah masuk ke mobil, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau juga malas memperhatikannya. Setengah jam kemudian kalian kembali ke villa keluarganya. Song King Sui begitu masuk langsung melepas sepatu hak tingginya. Mengganti dengan sandal kartun yang nyaman, baru kemudian menoleh sambil menyilangkan tangan dan berkata, bermarga Meng. Kita buat perjanjian 3 pasal. Pertama mulai sekarang kau tinggal di lantai 1 tidak boleh naik ke lantai 2. Kedua kita hanya hubungan pengawal dan majikan. Aku memberimu gaji 8.000 yuan per bulan, tidak boleh mengatakan kepada orang luar bahwa kita memiliki pertunangan. Ketiga kau tidak boleh mencampuri urusan pribadiku. Aku juga tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah, anggap saja berbagi apartemen dengan orang lain selama 3 bulan. Atau semacam itu tanpa membayar sewa. Setelah mengatakan itu kau mengangkat koper dan berjalan menuju kamar di lantai 1, sama sekali tidak menganggap dirimu orang luar. Melihat sikap dinginmu Song King Sui menjadi marah, dia pikir dirinya adalah 3 wanita tercantik di Lingzhou. Orang lain akan dengan senang hati menjilatnya. Akibatnya kau sama sekali tidak peduli. Song King Sui yang kembali ke kamar menjadi sangat marah, segera menelepon teman baiknya untuk mengeluh. Yi, kakekku menjodohkanku, suara terkejut terdengar dari seberang telepon. Ah, apakah dia tampan? Putra keluarga besar mana? Penampilannya lumayan tapi hanya seorang sipir penjara. Apa? Bagaimana mungkin seorang sipir penjara pantas untukmu? Kau jangan setujui pernikahan ini. Aku juga tahu. Tapi kakekku bersikeras agar aku bertunangan dengannya. Bahkan memintanya menjadi pengawal pribadiku. Suara teriakan terdengar dari seberang telepon. Orang seperti ini pasti mengincar harta keluargamu, dia pasti akan mendobrak pintumu malam ini. Kau cepat pindahkan beberapa barang untuk menahan pintumu. Juga, pastikan kamu memakai baju tidur malam ini, dan letakkan semprotan merica yang kuberikan di bawah bantal. Jika ada yang berani masuk, semprot wajahnya. Penasihat Ulu memberikan ide kepada Song King Sui. Song King Sui sedikit tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin sampai seperti itu, Yi. Menurutku dia tidak bermaksud begitu, Song Fupo.
Bajingan zaman sekarang memang seperti itu. Bertemu orang penting untuk memulai bisnis, bertemu orang baik untuk membangun keluarga, bertemu wanita kaya untuk membangun bisnis dan keluarga. Jadi kamu harus sadar. Kata-kata ini mengingatkan Song Qingsui. Orang ini begitu tenang, pasti berpura-pura. Lalu Yi, apa yang harus kulakukan? Lakukan seperti yang kubilang. Jika ada yang tidak beres, segera hubungi aku. Besok aku akan mengatur orang untuk mengusirnya. Setelah menutup telepon, Song Qingsui melakukan apa yang dikatakan temannya dan bersiap-siap. Dia menghabiskan sepanjang malam dengan perasaan khawatir. Tapi tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya, ketika dia turun dengan mata panda, kamu sedang makan mie dengan lahap. Aku juga memasak semangkuk untukmu. Cepat turun dan makan. Dia melirik mangkuk mie itu. Dia berpikir bahwa sipir penjara ini cukup pandai memasak. Kemudian dia menepis pikiran itu dari benaknya. Aku tidak akan makan makanan berminyak seperti itu. Tidak mau makan? Ya, baiklah. Kemudian kamu memindahkan mangkuk mie itu ke depanmu dan terus makan. Song Qingsui kembali kesal dengan sikap acuh tak acuhmu. Tidak bisakah kamu membujukku lebih banyak? Mungkin jika kamu membujukku 5 atau 6 kali. Aku akan menghormati dan memakan mie emu. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Song Qingsui tahu bahwa orang yang diatur oleh sahabatnya pasti sudah tiba. Jadi dia berpura-pura tenang dan pergi membuka pintu. Begitu pintu terbuka, 199 tangkai bunga mawar besar menghalangi jalannya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika melihat orang yang memegang bunga itu, dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa sahabatnya akan memanggil Bai Haitao. Bai Haitao adalah salah satu dari sekian banyak pengejar Song Qingsui. Dia adalah putra dari pemilik Balai Taekwondo Tianhuo. Dia selalu memberinya bunga setiap kali mereka bertemu, yang membuat Song Qingsui merasa sangat jengkel. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita yang agak tembam mengedipkan mata padanya. Song Qingsui kemudian menerima bunga mawar itu. Masuklah. Bai Haitao sangat senang. Dia telah mengejar Song Qingsui begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia diundang masuk. Dia mengira ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati Dewi. Siapa sangka itu hanya diatur oleh Liu Yi. Bai Haitao membawa 3 orang. Salah satunya adalah sutradara utama di balik layar, Liu Yi, dan 2 lainnya adalah murid yang mengenakan seragam taekwondo putih. Begitu Liu Yi masuk, matanya menyapu kamu yang sedang makan mie dengan lahap, dan dia langsung menunjukkan ekspresi menghina. Benar-benar labu yang tumbuh di atas tanaman merambat, pecundang. Dia bahkan tidak peduli ketika tunangannya diberi bunga. Setelah Bai Haitao masuk, dia menatap Song Qingsui seperti anjing penjilat. Qingsui, sudah sarapan? Apakah kamu ingin aku mengajakmu sarapan di restoran Barat Pantai Emas? Song Qingsui belum sempat menjawab. Liu Yi berdeham 2 kali untuk mengingatkan Bai Haitao untuk melakukan urusan yang benar. Bai Haitao kemudian tersadar dan memelototimu. Ada sedikit ketajaman di antara alisnya. Hanya anak kecil yang lemah seperti ini, mengusirnya sama sekali tidak sulit. Dia memberi isyarat oke kepada Song Qingsui dan Liu Yi, membawa 2 anak buahnya berjalan ke arahmu dan duduk. Bertingkah sombong sekali. Anak kecil, kau pengawal pribadi Nona Song, ya? Apa kemampuanmu melindungi Nona Song? Lebih baiknya saja, atau kupatahkan 3 kakimu. Kau terlalu malas untuk memperhatikannya dan terus makan mie. Belum pernah melihat orang memakai seragam taekwondo datang mengantar bunga. Jelas sekali. Orang-orang ini punya maksud tersembunyi. Song Qingsui merasa sedikit tidak tega dan berbisik kepada Liu Yi. Yi, apakah ini tidak keterlaluan? Meng Chuan sama sekali tidak naik ke atas tadi malam, bahkan memasak mie untukku. Kita agak tidak adil kepadanya. Tetapi Liu Yi berkata dengan nada seolah tahu segalanya. Song Nyonya kaya, jangan tertipu oleh penampilannya. Semakin baik dia berpura-pura sekarang, semakin besar yang dia inginkan. Tunggu sampai dia menipu hartamu, kau tidak akan punya tempat untuk menangis. Mendengar perkataan Liu Yi, Song Qingsui terdiam. Bai Haitao sudah sangat tidak sabar. Melihat kau tidak terpancing amarah, anak buahnya menggulung lengan baju dan berjalan menghampirmu. Dasar bodoh, tidak dengar tuan muda berbicara padamu. Ya, makan, makan, makan. Kubuat kau makan. Dia melambaikan tangan dan menjatuhkan mangkuk mie di depanmu. Mangkuk mie itu pecah berkeping-keping, mie dan kuahnya tumpah kemana-mana. Kau mengangkat mata dan meliriknya. Tatapan itu seperti pisau es yang dingin. Anak buah itu tanpa sadar menggigil. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Kalau mau makan lagi, menjilati saja di lantai seperti anjing. Bai Haitao tertawa mengejek, mengira kali ini pasti bisa memancing amarahmu. Namun, kau hanya menyeka noda minyak di sudut bibirmu. Di penjara, hal yang paling kau benci adalah membuang-buang makanan. Dulu ada seorang bos Meksiko yang tidak suka dengan makanan penjara dan membuang semua makanannya. Kau langsung menyuruh tiran memberinya makan 3 ember besar sisa makanan. Sejak saat itu, dia sembuh dari penyakit pilih-pilih makanan. Kuberi kau kesempatan. Ambil dan makan mie di lantai itu. Kalau tidak, kau pasti akan celaka hari ini, ucapmu dengan nada datar. Celaka? Hahaha.
Anak buah itu tertawa terbahak-bahak. Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kau membuatku celaka. Bai Haitao dan anak buah yang lain juga ikut tertawa. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Orang rendahan seperti dia masih ingin membuat orang sabuk hitam celaka? Ini benar-benar hayalan tingkat tinggi. Liu Yi mengepalkan tinju kecilnya dengan gembira dan berkata kepada Song Qingsui. Qingsui, tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Kodok ini akan mendapat masalah besar. Belum selesai dia berbicara, kau tiba-tiba menyerang, menendang sendi lutut anak buah itu secepat kilat. Yang terakhir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kau meraih rambutnya dan menekannya ke atas mie. Seluruh proses itu dilakukan dalam sekali gerakan. Senyum Bai Haitao membeku. Mulut Liu Yi menganga lebar hingga bisa menelan sebutir telur. Song Qingsui juga ketakutan. Bai Haitao sangat marah dan membanting meja. Manusia kecil, apakah kamu tidak tahu malu? Beraninya kamu melakukan serangan diam-diam? Liu Yi buru-buru menimpali. Manusia pasti kodok jelek ini melakukan serangan diam-diam. Jika tidak, bagaimana mungkin sabuk hitam dan satu bisa kalah? Saat ini, adik kecil lainnya juga berdiri. Di antara mereka, matanya memicing, satu tangan menopang meja dan melompat dengan keras. Manusia, sebuah tendangan samping berputar menghantammu. Bai Haitao tidak berpikir kamu bisa menghindari tendangan ini. Liu Yi menjadi bersemangat lagi. Dia pernah melihat adik kecil ini melakukan tendangan samping berputar di dojo Taekwondo. Tendangan bisa menghancurkan 5 papan kayu. Jika kodok jelek ini terkena, pasti akan menjadi seorang vegetatif, kan? Namun, kamu hanya menangkisnya dengan santai. Dengan gerakan backhand, kamu meraih dan menarik adik kecil itu ke depanmu, lalu menginjak punggung adik kecil itu dengan satu kaki tinggi-tinggi. Gedebuk. Ada wajah lain di submi. Gulu-gulu. Liu Yi dan Song Qingsui menelan ludah dengan liar. Bai Haitao juga tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Jika pertama kali Meng Chuan menyerang secara diam-diam, maka kali ini orang-orang dari pihaknya sendiri yang menyerang lebih dulu. Akibatnya, kamu duduk di kursi tanpa menggerakkan pantatmu dan menaklukkan sabuk hitam dan satu. Bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Saat ini, Bai Haitao akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Tetapi kalau orang jangan kalah mental, terutama di depan Dewi. Bai Haitao menunjukmu dan berteriak dengan nada mengancam. Manusia kecil, apakah kamu tahu siapa ayahku? Dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawanmu. Manusia, berencana untuk mengeluarkan ayah lamanya untuk menekanmu. Tapi kamu hanya bertanya balik dengan ringan. Kenapa? Manusia. Manusia, apakah ibumu tidak memberitahumu? Kalimat ini langsung membuat wajahnya menjadi merah keunguan. Ayahnya adalah ahli sabuk hitam dan 8. Awalnya kupikir kamu akan ketakutan, tetapi kamu sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Aku akan membunuhmu. Bai Haitao sangat marah, meluncurkan pukulan lurus ke kepalamu. Dia pikir dengan meluncurkan serangan diam-diam saat kamu tidak siap, dia bisa mendapatkan keuntungan. Akibatnya, kamu tetap tenang dan meluncurkan pukulan yang sama untuk bertukar pukulan dengannya. Hanya suara tulang retak yang terdengar tiba-tiba. Bai Haitao terbang ke arah dinding seperti karung yang robek. Tubuhnya menempel di dinding selama hampir 3 detik sebelum perlahan meluncur ke bawah. Melihat adegan ini, rahang Song Qingsui dan Liu Yi jatuh. Awalnya kupikir kamu hanya Zhang Xiaoshan, tetapi kamu ternyata adalah Zhang San. Orang gila di luar hukum, Zhang San. Manusia, selain terkejut, kedua wanita itu sangat kecewa pada Bai Haitao. Apa-apaan jenius Taekwondo ini? Manusia. Benar-benar buang-buang ekspresi. Tetapi kekacauan ketiga orang itu hanya bisa diselesaikan oleh mereka. Itu. Meng Chuan, mereka bagaimanapun juga adalah teman-temanku. Jangan terlalu mempermasalahkannya, oke? Manusia. Song Qingsui berkata dengan sedikit canggung. Kamu menatapnya dengan penuh arti. Tatapan itu jelas mengatakan bahwa kamu tahu apa yang ingin dia lakukan. Kemudian lepaskan kedua saudara Bai Haitao. Ketiga orang itu melarikan diri dari villa dengan malu-malu. Manusia, baru saat itulah kamu mengerti mengapa ban serep itu bundar. Karena mudah menggelinding. Setelah ketiga orang itu pergi, Liu Yi menarik Song Qingsui dan berlari ke atas. Nyonya Song yang kaya. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa anak ini tidak berguna sama sekali? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu hebat? Manusia. Song Qingsui juga bingung. Aku juga tidak tahu. Dia hanya bilang dia penjaga penjara. Mana aku tahu sekarang penjaga penjara harus punya kemampuan seperti itu. Liu Yi berputar-putar di kamar. Biar kupikir, apa hebatnya punya kemampuan bela diri yang bagus? Status seperti dia tetap tidak pantas untukmu. Aku harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Saat itu, Song Qingsui tiba-tiba berkata, Yi, bagaimana kalau aku langsung berterus terang padanya? Beri dia sejumlah uang untuk menyingkirkannya. Tidak bisa. Liu Yi langsung menolak cara sahabatnya. Song Fupo, kenapa aku merasa kecerdasanmu agak kurang? Coba pikirkan, jika dia menikahimu, bukankah dia bisa menikmati kekayaan keluarga Song kalian? Uang yang kamu berikan padanya tidak berarti apa-apa. Setelah 3 bulan, dia bisa mendapatkan keduanya, uang dan wanita.
Hanya orang bodoh yang mau menerima uang dan pergi. Song Qingsue mengangguk, merasa kata-kata ini sangat masuk akal. Aku punya ide. Aku punya cara untuk membuat anak itu mundur sendiri. Liu Yi tiba-tiba berhenti, sudut mulutnya membentuk senyum licik. Dua mata besarnya menyipit menjadi celah tipis seperti penyihir kecil. Kedua wanita itu berdiskusi lagi di kamar untuk waktu yang lama. Begitu mereka turun, mereka melihatmu sedang berbaring di sofa menonton pertandingan bola. Liu Yi mendorong Song Qingsue. Ingat, pastikan dia pergi ke perusahaanmu. Song Qingsue menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya sebelum berjalan dan berkata, Meng Chuan, aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Ikut denganku. Tidak ada waktu. Cukup bertahan selama 3 bulan untuk mendapatkan token dan selesai. Apa kau benar-benar menganggap dirimu datang untuk bekerja sebagai pengawal? Song Qingsue sangat marah. Meng Chuan, kakekku ingin kau melindungiku, bukan untuk makan dan tidur tanpa melakukan apa-apa. Jika begitu, keluarlah dari villa ini. Aduh, wanita ini makan petasan ya? Beraninya dia berbicara denganmu sekeras ini? Jika ada tahanan yang berani seperti ini di penjara, setidaknya dia akan dikurung di dalam sangkar besi selama 3 hari. Namun, melihat mata Song Qingsue yang tidak mau mengalah, kau menghela napas tanpa daya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menemanimu. Oke, segera, mereka berdua berkendara ke grup Song. Song Qingsue langsung memanggil kepala Departemen Keamanan, Huo Daguang. Huo Daguang adalah mantan anggota pasukan khusus yang kekar dan sangat dihargai oleh Song Qingsue. Kepala Huo, ini pengawalku, Meng Chuan. Mulai sekarang, dia akan bertugas di Departemen Keamanan kalian. Huo Daguang menatapmu dari atas ke bawah. Melihat tubuhmu tidak terlalu kuat, dia langsung menyadari. Pengawal macam apa ini? Kemungkinan besar dia adalah kerabat miskin yang masuk melalui koneksi. Tuan Song, serahkan saja dia padaku. Huo Daguang bertindak dengan tegas dan membawamu untuk mengenal lingkungan departemen. Sesampainya di kantor Departemen Keamanan, Huo Daguang menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata dengan sombong, mulai sekarang, kau bisa menggunakan meja itu. Kau berjalan mendekat dan duduk sendiri. Adegan ini membuat Huo Daguang tercengang. Apakah anak ini tidak tahu aturan? Apakah dia tidak tahu siapa bos di sini? Sekarang dia semakin yakin bahwa Meng Chuan masuk karena koneksi. Jadi Huo Daguang memutuskan untuk memberimu pelajaran. Meng Chuan, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan CEO Song. Tapi satu hal yang perlu diingat, Departemen Keamanan kami tidak mempekerjakan orang malas. Tugas pertamaku untukmu adalah menjaga tempat parkir. Segera, namun, Huo Daguang terputus sebelum dia selesai berbicara. Kepala Huo, menurutku kau salah paham. Aku pengawal Song Qingsue, bukan satpam perusahaan. Mendengar ini, Huo Daguang mengepalkan tinjunya dengan erat. Kata-katamu, menurutnya, merupakan tantangan terhadap otoritasnya. Tidak peduli siapa dirimu. Masuk ke Departemen Keamanan harus mendengarkan perintahku. Aku ada urusan dan harus keluar sebentar. Jika kau belum pergi ke tempat parkir dalam 1 jam, aku secara pribadi akan melaporkan kepada CEO Song agar kau dipecat. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kau mencibir. Sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Huo Daguang. Kemudian dengan malas menyilangkan kaki dan mengeluarkan Xiaomi 6 yang dibeli 5 tahun lalu untuk bermain 4399. Melihat sikap acuh tak acuhmu, satpam lain di kantor diam-diam tertawa. Bergumam dalam hati bahwa anak ini mungkin akan sial. Di Departemen Keamanan, bagaimana mungkin tidak menghormati kepala Huo? Entah diperlakukan buruk atau langsung diusir dari perusahaan. Sementara itu, di kantor presiden, Song Qingsue sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Pikirannya dipenuhi dengan rencana Liu Yi dan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Dia sering melihat jam dan akhirnya menunggu hingga pukul 11 pagi. Dia menutup dokumen itu dan bersiap meneleponmu. Tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyimpan informasi kontakmu. Pergi saja langsung mencarinya. Di sisi lain, waktu bermain game selalu berlalu dengan cepat. Kau dengan bosan menghabiskan lebih dari 1 jam di tempat kerja. Dengan suara keras, pintu kantor ditendang terbuka dengan kasar. Huo Daguang masuk dengan marah. Meng Chuan, apa yang kau lakukan? Apakah kau menganggap kata-kataku angin lalu? Sudah lama tidak melihat kepala Huo semarah ini. Anak baru ini akan sial. Siapa bilang tidak? Baru datang sudah berani melawan kepala Huo. Apakah dia tidak tahu bahwa dia berasal dari pasukan khusus? Kau perlahan-lahan menyimpan ponselmu. Dengan nada meremehkan berkata, Kepala Huo, apakah kau tidak mengerti kata-kataku? Kantor itu langsung menjadi sunyi. Semua orang menarik napas dingin. Anak ini benar-benar pemberani. Tinju Huo Daguang mengepal erat, dan tepat saat dia akan memberimu pelajaran, suara Song Qingsue tiba-tiba terdengar dari pintu. Meng Chuan, ikut aku keluar. Para satpam berdiri serempak dan menyapa. Huo Daguang tidak berani bertindak lagi. CEO Song, aku ingin berbicara denganmu. Huo Daguang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengadu, tetapi Song Qingsue tidak memberinya kesempatan itu. Menteri Huo. Jika ada sesuatu,
Tunggu aku dan Meng Chuan selesai makan malam, baru dibicarakan. Apa? Makan malam? Bocah ini benar-benar bisa makan malam bersama Song Song? Para penjaga keamanan tercengang, Huo Daguang juga bingung. Sebenarnya apa hubungan bocah ini dengan Song Song? Kamu tersenyum, dan langsung berjalan melewati Huo Daguang. Dari awal sampai akhir tidak memperhatikannya. Tapi Song Qingsui datang sendiri untuk mengajakmu makan malam, itu benar-benar membuatmu terkejut. Bukankah gadis kecil ini tadi malam mengatakan ingin menjaga jarak darimu, dan pagi ini menyuruh orang untuk memberimu pelajaran? Tapi bagaimanapun juga. Hanya makan malam saja, kamu tidak terlalu memikirkannya, sampai kamu dan Song Qingsui datang bersama ke restoran mewah. Baru kamu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gedung Menhan, ini adalah restoran termewah di Lingzhou. Pengeluaran di dalamnya dihitung dalam puluhan ribu, mungkinkah Song Qingsui begitu baik hati mengajakmu makan di sini? Tepat saat kamu ragu. Tiba-tiba melihat Liu Yi di depan pintu restoran, kamu tidak bisa menahan senyum tipis. Kamu juga mengundangnya? Song Qingsui sedikit merasa bersalah. Yi memperkenalkanku pada klien. Jika tidak, aku tidak akan membawamu ke sini. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas tangannya dan turun dari mobil. Setelah Liu Yi melihat Song Qingsui, dia diam-diam memberi isyarat oke. Song Qingsui mengangguk mengerti. Memasuki kamar pribadi, Liu Yi langsung memanggil pelayan untuk memesan makanan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah katanya ada klien? Liu Yi tersenyum dan berkata, orang itu tidak bisa datang untuk sementara waktu. Kita sudah sampai di sini, tidak mungkin pulang dengan tangan kosong kan? Liu Yi memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Namun operasi selanjutnya membuatmu semakin tercengang. Liu Yi sama sekali tidak berniat berhemat, apapun yang mahal di menu, dia pesan. Tidak lama kemudian memesan selusin hidangan, dan terakhir memesan sebotol anggur merah tembok besar sandong seharga 100.000 yuan. Sementara Song Qingsui di samping tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas menyetujui tindakan Liu Yi. Apa yang direncanakan kedua wanita ini? Hanya makan malam saja? Perlu semewah ini? Bisakah 3 orang menghabiskan sebanyak ini? Tapi kamu juga tidak berbicara. Peranmu sekarang hanya sebagai pengawal. Nikmati saja makananmu dengan tenang. Belasan menit kemudian, hidangan yang dipesan Liu Yi mulai disajikan satu persatu. Liu Yi meminta pelayan membuka anggur merah dan menuangkan 3 gelas. Ayo, petugas Meng, mari kita minum segelas, anggap saja sebagai sambutan dan penyegar untukmu. Senyum di wajah Liu Yi membuatmu merasa sangat aneh, karena di dahinya tertulis jelas 4 kata, tidak berniat baik. Tapi dari mana kamu berasal? Orang-orang di penjara itu, mana yang tidak memiliki 800 akal? Kamu bisa menekan mereka selama 3 tahun dan membuat mereka patuh. Tentu saja kamu juga bukan orang yang berpikiran sederhana. Hanya saja tidak baik menolak ajakan minum dari wanita cantik. Maka mereka bertiga mengangkat gelas dan bersulang. Setelah meletakkan gelas, telepon Liu Yi berdering. Yo, Anda sudah datang? Baiklah, kami segera keluar menjemput Anda. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Song Qingsui. Qingsui, Tuan Yo sekarang punya waktu, mari kita pergi menjemputnya. Song Qingsui tampak sedikit ragu. Namun, dia tetap mengikuti Liu Yi keluar. Saat mencapai pintu, dia menoleh dan melirikmu, akhirnya ditarik pergi oleh Liu Yi. Setelah keduanya pergi, Liu Yi mengeluarkan setumpuk uang dan memberikannya kepada pelayan. Biaya kamar 808 ditanggung oleh pria di dalam. Pelayan itu dengan gembira menerima tip tersebut. Kedua wanita itu langsung masuk ke mobil. Yi, bukankah ini terlalu berlebihan? Song Qingsui merasa sedikit tidak tega. Bagaimanapun juga, Meng Chuan dibawa olehmu. Mana mungkin dia mampu membayar biaya makan 150.000? Namun, Liu Yi mencibir. Untuk menghadapi pria miskin seperti ini, kita harus bertindak tegas. Kalau tidak, dia tidak akan pernah belajar. Dasar katak jelek, berani-beraninya dia bermimpi mendapatkan angsa. Tunggulah saja untuk mencuci piring seumur hidup di restoran Manhan. Dia menepuk bahu Song Qingsui. Mari kita pergi makan makanan barat. Kamu menunggu di kamar selama belasan menit, tetapi mereka tidak kembali. Kamu memutuskan untuk makan dengan lahap hidangan lezat di atas meja. Setelah kenyang, kamu membersihkan gigi dengan tusuk gigi dan turun ke bawah. Pelayan segera menyambutmu. Tuan, total tagihan Anda adalah 158.000. Tunai atau kartu? Saya adalah karyawan grup Songshi. Minta Tuan Song kami yang membayarnya. Maaf Tuan, Nona Song berkata bahwa makanan ini ditanggung oleh Anda. Gerakanmu mengernyit terhenti. Tidak kusangka mereka benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Kamu mendengus, matamu tiba-tiba menyipit. Awalnya kukira Song Qingsui bukanlah orang seperti itu. Tak disangka aku salah menilai. Sungguh wanita yang paling berbisa. Melihat ekspresimu yang tidak beres, pelayan itu langsung waspada. Tuan, jangan-jangan Anda tidak mampu membayar makanan ini? Sudah kubilang, aku hanya karyawan grup Songshi. Aku tidak akan membayar makanan tadi. Kamu tidak akan mengalami kerugian seperti ini. Pelayan itu tidak banyak bicara. Dia langsung memanggil petugas keamanan melalui walkie-talkie. Sebentar kemudian, 7 atau 8 petugas keamanan bertubuh ke Kartiba.
Pelayan itu dengan percaya diri memarahi. Restoran Manhan, kami tidak punya preseden makan tanpa membayar. Karena Anda tidak mampu membayar, maka Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Berita itu dengan cepat menyebar. Banyak orang berkumpul di hotel untuk menonton. Pemuda ini terlihat rapi dan sopan. Ternyata dia adalah orang yang makan tanpa membayar. Sungguh penampilan bisa menipu. Dia juga tidak tahu latar belakang restoran Manhan. Berani-beraninya dia makan tanpa membayar di sini. Sungguh bosan hidup. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Ada apa ini? Seorang pria berpakaian rapi berusia sekitar 30 tahun berjalan mendekat. Pelayan itu segera menunduk hormat dan berkata, "Wakil manajer." Orang ini memesan makanan dan minuman senilai 150.000, tidak mampu membayar dan ingin makan tanpa membayar. Makan tanpa membayar? Wakil manajer melirikmu dengan dingin. Saat melihat pakaianmu yang biasa-biasa saja, dia menjadi semakin meremehkan. Lambaikan tangan dan berkata, "Kenapa masih bengong? Untuk menghadapi sampah seperti ini, kenapa buang-buang waktu? Cepat seret ke belakang dan hajar, lalu suruh kerabatnya kirim uang. Jika dalam 1 jam uangnya tidak cukup, langsung kirim ke kantor polisi." Saat berbicara, beberapa satpam maju selangkah bersiap untuk membawamu pergi. Namun, kamu hanya sedikit mengerutkan kening. Tangan kananmu diam-diam mengepal. Tepat pada saat itu, sebuah suara mengejek terdengar, "Meng Chuan, itu benar-benar kamu? Dicampakkan oleh Ruyan sampai tidak mampu makan? Sekarang beralih makan tanpa bayar?" Kamu menoleh dan melihat Qi Tianhao yang mengenakan pakaian formal berjalan cepat. Ekspresinya penuh ejekan. "Manajer Qi, apakah ini temanmu?" Wakil manajer restoran mencabut wajah sombongnya dan mengubah nada bicaranya untuk bertanya. Qi Tianhao adalah anggota kartu emas mereka. Tentu saja harus diperlakukan dengan sopan. "Teman? Hehe. Mari saya perkenalkan, ini adalah mantan tuan muda grup Meng. Sekarang hanyalah sipir penjara kecil di tempat terpencil. Gaji bulanan paling banyak 3.000. Mendengar perkataan Qi Tianhao, orang-orang kembali menunjuk-nunjuk ke arahmu. Ternyata tuan muda grup Meng yang bangkrut. Perusahaan sudah bangkrut masih berani datang ke restoran Manhan untuk pamer. Hehe. Gembel bergaji 3.000 juga berani datang ke restoran Manhan untuk makan? Entah 1 kali makan di sini setara dengan gajinya selama 5 tahun? Mendengar ejekan orang-orang, Qi Tianhao tampak sangat puas. "Bocah, bukankah kamu sangat hebat di penjara? Sekarang di wilayahku, aku bisa mempermainkanmu sampai mati dalam sekejap." Wajahnya menunjukkan senyum puas. "Demi pernah saling kenal. Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah. Berlututlah, bersujud 100 kali, dan panggil aku ayah. Bagaimana? Aku akan membantumu membayar tagihan? Kamu hanya perlu menekuk lutut dan menggerakkan mulut. Aku akan membayarkan 150.000 ini untukmu. Bukankah ini sangat menguntungkan?" Hahaha. Qi Tianhao tertawa terbahak-bahak. Menurut Qi Tianhao, mempermainkan Meng Chuan dengan 150.000 sangat berharga. Dia sudah berencana, begitu Meng Chuan berlutut dan bersujud memanggilnya ayah, dia akan merekam adegan ini. Kemudian dia akan menyebarkan rekaman itu di internet. Lihat bagaimana orang ini akan menjalani hidupnya di masa depan. Saat ini, orang-orang di sekitar juga menunjukkan senyum mengejek. Menunggu untuk melihatmu membuat malu diri sendiri. Wakil manajer restoran tersenyum menjilat. "Bocah, manajer Qi bersedia membantumu membayar tagihan. Kenapa tidak cepat bersujud dan memanggilnya ayah? Lumayan bocah, hanya berlutut dan bersujud? Tidak lebih baik daripada kamu masuk penjara dan makan makanan penjara." Tepat ketika semua orang mengejek dengan kata-kata mereka, Qi Tianhao mengangkat kepalanya. Dengan sombong menunggu kamu bersujud kepadanya, "Plaak," suara renyah terdengar. Tamparan keras mendarat di wajah Qi Tianhao. Qi Tianhao menoleh dan memaki, "Siapa yang memukulku?" Tetapi ketika Qi Tianhao melihat dengan jelas siapa orang itu, dia langsung tercengang.